Ya, jadi kalau orang melintasi tangga 1000 itu pun juga harus hati-hati karena tangga itu juga sangat licin. Apalagi lumutnya itu juga nggak sedikit loh ya, tapi banyak. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya, kalian sudah klik video ini. Semoga di bulan ketiga tahun 2026 ini kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas suatu kawasan hutan kota yang ada di Kota Minyak Balikpapan, Kalimantan Timur. Hutan kota itu, teman-teman, telah menyimpan suatu rahasia puluhan tahun. Cerita ini tentang Tangga 1000 yang ada di Kota Balikpapan. Tangga 1000 ini, teman-teman, menyimpan banyak pertanyaan dan rasa penasaran bagi warga lokal Kota Balikpapan yang belum pernah mengetahui tentang Tangga 1000 ini. Bahkan walaupun warga asli yang tinggal di Kota Balikpapan, contohnya seperti saya ya, saya belum pernah ke Tangga 1000 itu. Walaupun saya sering mendengar dan melihat, namun saya belum pernah menginjak kaki ke Tangga 1000. Selain itu, teman-teman, ada cerita mistis yang dapat membuat bulu kuduk kalian merinding. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak cerita aku sampai habis ya. Tangga 1000 Balikpapan, yang lokasinya berada di Telaga Sari, Kota Balikpapan. Walaupun tangga itu diberi nama Tangga 1000, namun sebenarnya tangga itu bukan 1000 jumlah tangganya, tapi 122 anak tangga, dan berada di tengah hutan kota dengan rumput yang begitu liar dan ilalang yang begitu sangat lebat, bahkan rumputnya itu juga sangat tinggi. Semua rumput ilalang tumbuh di sekitar Tangga 1000. Selain itu, teman-teman, ada juga lumut yang begitu sangat banyak di anak Tangga 1000 itu. Jadi kalau orang mau pergi ke sana harus berhati-hati karena lumutnya itu juga sangat tebal. Kalau salah injak atau nggak hati-hati, orang bisa terpeleset dan bisa terjatuh. Kalau menaiki anak Tangga 1000 itu, kondisi juga harus stabil. Karena kalau menaiki anak tangga itu dari awal sampai ke atasnya, teman-teman, kalian bisa dibuat ngos-ngosan. Entah itu kalian mau jalan santai atau mau langsung lari gitu di anak tangga itu. Kalian akan dibuat rasa capek. Apalagi kalau stamina kalian itu kurang mantap gitu. Jadi harus benar-benar stabil, teman-teman. Karena nggak sedikit orang yang menaiki tangga 1000 itu. Mereka itu nggak sanggup ya menguras tenaga mereka yang menaiki anak tangga itu. Saking nggak sanggupnya, mereka pun sampai di tengah jalan aja. Setelah itu mereka istirahat, nggak melanjutkan lagi perjalanannya dan turun ke bawah. Ya, nggak sedikit teman-teman yang berhasil sampai ke puncak. Ya, sampai ke puncak Tangga 1000. Kemungkinan juga nama Tangga 1000 ini diberi nama seperti itu karena subjektif anak tangga yang begitu banyak setelah dinaiki. Jadi mereka menganggap tangga 1000 gitu loh. Karena orang tertentu juga yang bisa melewati anak tangga itu. Akibat kondisi alam sekitar yang begitu sangat lebat dan jalannya itu terasa menantang. Sehingga menjadi ikon nama yang diberikan oleh warga lokal atau istilahnya lah ya, sehingga dinamakan Tangga 1000. Belum lagi teman-teman, ada cerita mistis bagi para pengguna Tangga 1000 itu. Apalagi kesan mistis mengelilingi kawasan itu. Suasananya itu begitu sunyi, bahkan di sekitarnya juga kurang terawat, dan Tangga 1000 itu pun juga kurang terawat, sehingga menambah aura mistis dan terlihat kayak angker gitu. Bagi orang-orang yang tinggal di sekitar kawasan Tangga 1000 itu, teman-teman, bagi mereka sih tangga itu ya seperti biasa aja, nggak ada horor-horornya. Jadi kalau ilalangnya itu sering tinggi, banyak semak-semaknya, mereka anggap biasa aja karena kadang di sekitar lingkungan mereka juga seperti itu, ilalangnya tinggi-tinggi. Bahkan juga semak-semaknya begitu lebat gitu loh.
Namun bagi orang lain yang nggak tinggal di kawasan Tangga Seribu itu, kalau mereka sekali melihat, bahkan melihat dari fotonya atau bahkan langsung ke Tangga Seribu itu, mereka langsung dibuat seperti merinding. Ya, auranya itu berbeda gitu loh. Entah karena mereka nggak terbiasa di tempat sepi, atau bagaimana, terlihat nggak terawat kan Tangga Seribunya itu, sehingga mereka melihat sangat mistis gitu. Nggak sedikit warga lokal itu menyangkut hal-hal mistis tentang Tangga Seribu itu. Tapi teman-teman, kalau menjelang maghrib, kalau ada orang melintasi Tangga Seribu itu, pasti auranya memang berbeda, apalagi kalau ada angin yang begitu kencang. Belum lagi ditambah dengan hujan rintik-rintik, pasti suasananya itu tambah angker, tambah horor. Karena bagi para pengguna yang menggunakan Tangga Seribu itu, mereka tuh pernah tuh ke Tangga Seribu itu saat sore hari dan menjelang kayak mau maghrib gitu, dan hujan gerimis. Mereka tuh merasakan memang hal yang sangat mistis terasa di sekitarnya. Jadi mereka tuh dibuat merinding. Belum lagi ditambah nggak ada penerangan di sekitar Tangga Seribu itu, seperti lampu yang kurang terang atau mungkin lampunya mati gitu atau nggak ada. Jadi terlihat gelap gulita sehingga menambah suasana angker. Ada beberapa sumber teman-teman menyebutkan kalau anak tangga atau Tangga Seribu ini sudah ada sejak lama. Diperkirakan Tangga Seribu ini dibangun pada awal kota Balikpapan, dan diperkirakan Tangga Seribu itu dibangun pada sekitar tahun 1970-an sampai tahun 1980-an. Namun hal ini belum dipastikan benar karena belum ada catatan sejarah yang tertulis tentang pembangunan Tangga Seribu itu. Jadi banyak yang nggak tahu tentang riwayat pembangunan Tangga Seribu Balikpapan itu, teman-teman. Ya, belum jelas juga Tangga Seribu itu dibangun untuk apa gitu loh. Tapi ada dugaan asumsi dan cerita masyarakat lokal yang beredar kalau tujuan pembangunan Tangga Seribu Balikpapan itu, tujuannya untuk akses ke kawasan atas bukit. Ya, sebagai jalur atau jalan alternatif untuk mencapai pemukiman yang sulit dijangkau memakai kendaraan. Jadi, kalau mau menaiki atas bukit itu atau ingin melewati jalan tembus, mereka harus menaruh kendaraan mereka seperti motor gitu. Jadi mereka naik ke tangga itu. Tangga Seribu itu juga, teman-teman, dijadikan sebagai sarana olahraga. Bahkan sebagai sarana rekreasi. Nggak sedikit pada zaman dulu ya, para warga itu sangat rajin pergi ke Tangga Seribu itu. Mereka nongkrong di sana, mereka berfoto, mereka ya berjalan-jalan, bukan sekedar olahraga aja gitu loh. Di atas puncaknya itu, teman-teman, ada jalan setapak kecil bagi masyarakat sekitar. Meskipun suasana mistis lebih mendominasi dan dijadikan sebagai jalan tembus alternatif, ada juga teman-teman yang mengatakan pembangunan Tangga Seribu itu adalah pembangunan yang nggak selesai atau ditinggalkan gitu loh. Entah karena kekurangan dana atau karena lokasinya kurang mendukung. Nah, kalau kalian ke Tangga Seribu itu ya teman-teman, sampai ke atas puncaknya, terdapat makam goib di sana yang nggak jauh dari Tangga Seribu itu. Namun, informasi tentang makam goib itu belum jelas. Nggak tahu itu makam siapa. Walaupun banyak catatan tertulis atau penelitian yang menjelaskan secara pasti siapa yang dimakamkan di makam itu. Sejak kapan makam itu ada gitu loh. Jadi, nggak ada yang tahu gitu loh usia makam itu. Karena banyak yang nggak tahu tentang makam, sehingga dinamakan makam goib. Makam itu juga tersembunyi misterius, teman-teman. Kalau orang yang sudah sampai ke puncak berjalan ke sana ya, mereka tuh ada juga yang nggak bisa melihat makam itu. Sehingga makam itu pun menjadi makam sejarah dan makam yang penuh dengan misteri sampai saat ini tentang makam goib yang ada di Tangga Seribu. Namun teman-teman, ada pengguna Tangga Seribu itu menceritakan pengalaman mistis mereka saat mereka sudah menaiki Tangga Seribu itu sampai ke puncak.
mereka itu melihat sosok misterius seperti makhluk. Makhluk itu ngesot, teman-teman. Kayak jalan menyeret tubuhnya gitu loh. Dan mereka pun juga bingung itu makhluk manusia atau bukan gitu loh. Mereka itu langsung melihat sosok itu, langsung berlari tanpa mereka tuh teliti dulu gitu loh, atau mereka lihat dulu itu manusia atau bukan gitu loh. Tapi bukan satu orang aja yang melihat makhluk yang mereka anggap seperti orang ngesot gitu. Ada beberapa orang yang mengatakan kalau itu adalah sosok laki-laki sebagai penjaga makam itu. Dan laki-laki itu rambutnya panjang, menyerupai perempuan. Seperti orang yang nggak terurus gitu loh. Ada juga yang bilang kalau itu adalah orang disabilitas yang nggak mempunyai rumah dan dia tinggal di sekitar situ. Sosok penampakan makhluk ngesot itu, teman-teman, muncul di semak-semak atau di hutan gitu secara tiba-tiba. Jadi orang yang melintas itu nggak sedikit yang langsung kabur. Nggak ada yang langsung mendatangi makhluk itu karena mereka takut kan. Akhirnya mereka tuh kabur semua. Sehingga para pengunjung itu mengatakan, menambah aura mistis dan aura horor karena melihat sosok yang ngesot itu. Dan nggak sedikit juga yang mengatakan kalau itu adalah hantu ngesot yang menjaga makam goib itu atau menjaga di kawasan Tangga 1000 itu. Selain itu, teman-teman, para pengunjung yang melintasi kawasan Tangga 1000, mereka pun mengatakan kalau mereka itu mendengar orang tertawa seperti ada orang mengobrol juga, kayak orang asik ngobrol terus tertawa terbahak-bahak gitu loh. Dan suaranya itu terdengar jelas banget di telinga mereka. Namun saat mereka mendatangi dan mencari sumber suara itu, tiba-tiba hening, nggak ada sama sekali suara itu. Kayak terputus, seakan-akan seperti tahu kalau ada orang yang mencari sumber suara itu. Dan lagi-lagi kalau orang mendengar suara aneh-aneh di sekitar Tangga 1000 itu, kalau mereka berniat mencarinya, lagi-lagi mereka itu nggak bisa melihat wujudnya. Dan dipercaya juga, teman-teman. Sebagian warga lokal mengatakan dan menganggap kalau Tangga 1000 itu sebagai jalan lintas atau jalan pintas menuju ke alam lain. Ya, masuk ke alam goib. Selain itu, teman-teman, ada sosok yang misterius. Pokoknya menjerit kayak kesakitan, menjerit kayak mengagetkan orang gitu. Dan sumber suaranya itu berada di bawah gentong, kayak semacam tandon gitu loh. Ada juga para pengunjung mengatakan mereka itu melihat ada sosok seperti anak kecil laki-laki yang duduk di rumput atau di semak-semak yang lumayan tinggi. Lalu anak kecil itu pergi dan menghilang di balik semak-semak. Hal yang membuat bulu kuduk para pengunjung yang melihat anak kecil itu, teman-teman. Bahkan melihat anak kecil itu secara spontan berlari ke belakang atau berlari ke arah lain. Mereka itu juga nggak mendengar sama sekali jejak kaki anak itu berlari atau menginjak menginjak rumput atau ilalang gitu. Pasti ada kan kalau orang melangkah pasti terdengar suara langkah kakinya menginjak sesuatu, tapi anak itu enggak. Ya, mereka melihat seperti menghilang di balik rerumputan. Selain ada makam goib di puncaknya, teman-teman. Ada juga yang mengatakan kalau ada tangki besar yang tinggi di atas sana. Dan tangki itu kosong. Ada beberapa warga lokal yang mengatakan kalau kemungkinan tangki kosong itu dulunya untuk menyimpan minyak. Namun hanya sementara, ya hanya sebentar aja. Terus dikosongkan tuh. Walaupun terdapat cerita tentang hantu atau tentang makhluk ngesot di sekitaran Tangga 1000 Balikpapan itu. Namun belum ada bukti secara ilmiah tentang penampakan itu benar atau enggak gitu loh. Atau hanya halusinasi atau cerita mitos gitu. Selain itu, teman-teman, di sekitaran kawasan Tangga 1000 itu terdapat binatang liar. Ya, dan paling banyak itu adalah ular. Dan ular itu pun berbagai jenis, tapi para pengunjung sering menemukan ular kobra. Dan mereka pun sering diperingatkan oleh orang-orang, bahkan diperingatkan di berbagai media sosial kalau melintasi Tangga 1000 itu saat ilalangnya itu lagi lebat atau mungkin
kebetulan nggak terawat ya, dan banyak banget rumput-rumputnya itu. Harus berhati-hati ketika melangkah atau menginjak anak tangga 1000 itu. Karena bisa aja ada ular di bawahnya. Takutnya terinjak terus, ya terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi dinyatakan ular itu adalah ular kobra yang dinyatakan adalah ular berbisa. Selain itu, teman-teman, banyak banget nyamuk di sana. Dan nyamuk itu bukan seperti nyamuk rumahan yang kecil gitu, sekali gigit tapi nggak ada rasa gitu kan. Tapi ini kayak nyamuk hutan gitu kan, kayak nyamuk yang nggak biasa gitu. Kalau sekali menggigit, gatalnya itu terasa banget. Bahkan ada agasnya juga di sana. Jadi kalau orang duduk di tangga 1000 itu hanya sebentar, mereka akan terasa gatal karena digigit oleh nyamuk. Ya, nyamuk hutan. Saat ini teman-teman, kondisi tangga 1000 Balikpapan itu sangat memprihatinkan. Anak tangga 1000 itu sebagian sudah aus, tertutup lumut dan rumput liar. Ilalangnya pun sangat tinggi. Semuanya itu terjadi karena kurangnya pemeliharaannya. Nggak ada gitu loh, warga sekitar atau pemerintah atau siapapun yang membersihkan ilalang itu. Sehingga hampir sebagian tangga 1000 itu tertutup. Ya, jadi kalau orang melintasi tangga 1000 itu pun juga harus hati-hati karena tangga itu juga sangat licin. Apalagi lumutnya itu juga nggak sedikit loh ya, tapi banyak. Kegunaan tangga 1000 itu hingga saat ini teman-teman sangat jarang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Namun terkadang tangga 1000 itu dikunjungi oleh para wisatawan. Ya, para content creator yang mungkin mau uji nyali atau mungkin hanya ingin melihat-lihat suasana tangga 1000 itu. Dan dari mereka itu sangat penasaran tentang tangga 1000 itu. Apalagi penasaran dengan cerita mistisnya yang ada di tangga 1000 itu. Mereka yang ingin menjelajahi hutan kota, mereka juga harus memang melintasi tangga 1000 itu. Karena mereka pikir dan banyak masyarakat menganggap kalau melintasi tangga 1000 itu akan cepat gitu loh. Ya, cepat sampai. Karena itu dinyatakan adalah jalan alternatif yang memotong jalan. Jadi orang-orang nggak mesti buang tenaga lagi. Kalau melintasi kawasan itu ya tetap menemukan jalan yang paling terpendek. Sejarah tentang tangga 1000 Balikpapan ini juga lebih banyak dikenal melalui cerita rakyat. Nah, bagi kalian yang ingin mengunjungi tangga 1000 Balikpapan itu, disarankan untuk datang bersama teman atau keluarga gitu loh. Ya, serta menghormati lingkungan sekitar dan menghormati adanya makam goib di sana. Nah, bagaimana menurut kalian tentang cerita tangga 1000 ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!